Veda Ega dijuluki Sultan Baru Honda. Belum pernah menang, tapi sudah bikin Moto3 geger. Nama Veda Ega Pratama semakin sulit diabaikan di Moto3 2026. Pembalap muda Indonesia itu kini mulai mendapat julukan baru dari media dan penggemar, yaitu Sultan Baru Honda. Julukan tersebut muncul bukan karena gaya hidup mewah, melainkan karena status spesial Veda di Honda Tim Asia. Ia dianggap sebagai salah satu investasi terbesar Honda untuk masa depan MotoGP Asia. Menariknya, semua hype itu hadir ketika Veda bahkan belum meraih kemenangan Grand Prix pertamanya. Namun, justru disitulah letak fenomenanya. CNN Indonesia menyoroti fakta unik bahwa Veda belum pernah juara di Moto3 2026, tetapi posisinya di klasemen sementara justru berada di atas dua pembalap yang sudah pernah menang race musim ini. Situasi itu menunjukkan konsistensi Veda mulai menjadi kekuatan utama. Di Moto3 modern, pembalap tidak cukup hanya cepat satu balapan. Konsistensi mengumpulkan poin hampir di setiap seri jauh lebih penting dalam perebutan klasemen. Dan Veda mulai memperlihatkan kemampuan tersebut. Meski masih berstatus rookie, pembalap asal Gunung Kidul itu mampu bertahan di papan tengah atas klasemen dan bersaing dengan rider-rider yang lebih berpengalaman. Hal ini membuat banyak pengamat mulai melihat Veda sebagai proyek jangka panjang Honda. Media Disway Malang bahkan menyebut Veda sebagai anak emas Honda Tim Asia. Julukan itu muncul karena Honda dianggap memberikan perhatian khusus kepada pembalap Indonesia tersebut. Dalam beberapa laporan terbaru, Honda disebut mulai menyiapkan paket pengembangan motor khusus demi membantu performa Veda di Mugello dan beberapa seri berikutnya. Bahkan muncul rumor bahwa Honda mulai melihat Veda sebagai salah satu calon pembalap Asia paling potensial sejak era Takahaki Nakagami. Namun, di balik sorotan besar tersebut, muncul fakta menarik soal kehidupan finansial pembalap Moto3. Banyak publik mengira seluruh rider Moto3 langsung hidup mewah setelah masuk Grand Prix. Padahal realitanya jauh lebih keras. Beberapa laporan menyebut banyak pembalap muda Moto3 justru masih harus mencari sponsor pribadi untuk mempertahankan kursi balap mereka. Biaya satu musim Moto3 bisa mencapai puluhan miliar rupiah jika dihitung dari operasional tim, perjalanan, pengembangan motor, hingga logistik balapan. Karena itu, status Veda bersama Honda Tim Asia dianggap sangat spesial. Ia disebut berada dalam skema pembalap pabrikan atau Team Funded Rider. Artinya, sebagian besar biaya operasionalnya ditanggung langsung oleh Honda. Skema seperti ini sangat langka untuk pembalap muda Asia Tenggara. Biasanya hanya rider yang benar-benar dianggap punya masa depan besar yang mendapatkan dukungan penuh dari pabrikan tanpa harus menjadi pay rider. Inilah alasan mengapa Veda mulai dijuluki Sultan Baru Honda. Bukan semata soal nilai kontrak, tetapi karena ia dianggap mendapat perlakuan eksklusif dari Honda Tim Asia. Situasi tersebut berbeda dengan banyak rider lain yang harus membawa sponsor besar demi bertahan di Moto3. Bahkan beberapa rider Eropa pun masih kesulitan mendapatkan dukungan finansial penuh dari tim. Karena itu, posisi Veda sekarang sebenarnya sangat strategis. Ia tidak hanya membawa nama Indonesia, tetapi juga menjadi simbol keberhasilan jalur pembinaan Honda Asia Talent Cup hingga Red Bull Rookies Cup. Honda tampaknya ingin membuktikan bahwa pembalap Asia juga bisa berkembang menjadi rider elite MotoGP. Performa Veda di Catalunya menjadi salah satu alasan utama hype tersebut semakin besar. Honda Tim Asia sampai mengaku takjub melihat start agresif Veda di Moto3 Catalunya 2026. Meski mulai balapan dari posisi yang kurang ideal, Veda langsung tampil menyerang sejak lap pertama dan mampu melakukan banyak overtake penting. Manajer Honda Tim Asia, Hiroshi Aoyama, bahkan secara khusus memuji mental bertarung Veda. Aoyama menyebut gaya balap Veda sangat menarik karena tetap berani duel meski berada dalam tekanan besar sebagai rookie. Pujian itu penting karena Honda dikenal sangat hati-hati dalam memberi ekspektasi kepada pembalap muda mereka. Kini perhatian terhadap Veda semakin besar setelah hasil tes di Mugello. Hari ini, Veda Ega Pratama berhasil mencatat waktu tercepat dalam sesi tes dan latihan awal Moto3 Mugello 2026.
Hasil tersebut langsung memicu antusiasme besar karena Mugello dikenal sebagai salah satu trek paling sulit di kalender MotoGP. Sirkuit Italia itu membutuhkan kombinasi kecepatan, keberanian, teknik slipstream, dan kontrol motor yang sangat tinggi. Dan Veda terlihat sangat nyaman di sana. Hal itu sebenarnya bukan kejutan penuh. Musim lalu di Red Bull Rookies Cup, Veda berhasil meraih 2 kemenangan di Mugello. Trek ini memang cocok dengan karakter balapnya yang agresif di tikungan cepat dan kuat dalam pertarungan slipstream. Namun kali ini konteksnya berbeda. Sekarang Veda tidak lagi datang sebagai pembalap junior akademi, melainkan rookie Moto3 yang mulai diperhatikan seluruh pedok. Ketika seorang rookie mampu menjadi tercepat di Mugello, pesan yang muncul sangat besar. Pembalap itu punya kualitas spesial. Tak heran rumor keterkaitan Veda dengan VR46 dan Ducati mulai bermunculan dalam beberapa hari terakhir. MotoGP modern memang tidak hanya soal hasil race, tetapi juga soal potensi masa depan. Dan saat ini, Veda mulai dipandang sebagai salah satu aset paling menarik dari Asia Tenggara. Setelah tampil luar biasa di Catalunya, Veda sekarang mulai mendapat sorotan besar dari media Italia hingga pengamat MotoGP Eropa. Yang membuat situasinya semakin menarik, Veda kini sukses menembus posisi 5 besar klasmen sementara Moto3 2026. Pencapaian itu terasa sangat spesial, karena sebelum musim dimulai, hampir tidak ada yang benar-benar menjagokan Veda bisa langsung kompetitif di level Grand Prix dunia. Banyak yang mengira pembalap Indonesia tersebut hanya butuh adaptasi dan sekedar mengumpulkan pengalaman di tahun debutnya. Namun kenyataannya justru jauh berbeda. Veda tampil mengejutkan sejak awal musim, dan Catalunya menjadi salah satu bukti paling nyata mentalitas luar biasanya. Start dari posisi belakang, tepatnya P20, Veda sukses melakukan comeback gila hingga finish di posisi ke-8. Yang membuat penampilannya terasa lebih mengerikan adalah cara dia melakukannya. Motor Honda Team Asia miliknya terlihat belum benar-benar secepat motor-motor papan atas di trek lurus. Tetapi Veda menutup kekurangan itu lewat keberanian saat cornering dan dual braking. Ia berkali-kali masuk tikungan dengan sangat agresif, dan saat rider lain mulai kehilangan ritme akibat kerasnya pertarungan grup tengah, Veda justru tampil makin berani. Comeback tersebut langsung mengundang perhatian media Italia. Beberapa media bahkan mulai menyebut Veda sebagai salah satu rookie paling menarik musim ini. Italia memang dikenal sangat kritis terhadap rider muda. Tetapi ketika media negeri Pisa mulai memberi pujian, itu berarti performa seorang pembalap benar-benar dianggap spesial. Dan Veda berhasil mendapatkan pengakuan tersebut di usia yang masih sangat muda. Bukan cuma media Italia yang kagum, manajer Honda Team Asia Hiroshi Aoyama juga secara terbuka membongkar mental juara yang dimiliki Veda. Aoyama mengaku sangat terkesan dengan cara Veda menghadapi tekanan sepanjang akhir pekan Catalunya. Menurut mantan pembalap MotoGP asal Jepang itu, Veda memiliki karakter yang sangat jarang dimiliki rookie. Ia tidak mudah menyerah, tetap tenang dalam situasi sulit, dan selalu percaya diri meski memulai balapan dari posisi yang buruk. Aoyama bahkan menyebut Veda punya semangat ngeyel yang positif. Artinya, ia terus melawan keadaan meski situasi tampak tidak menguntungkan. Mentalitas seperti itu dianggap sangat penting dalam Moto3 karena kelas ini dikenal sebagai salah satu kategori paling brutal di dunia balap motor. Satu kesalahan kecil saja bisa membuat pembalap kehilangan banyak posisi atau bahkan gagal finish. Namun Veda justru terlihat semakin kuat di tengah tekanan besar. Hal itulah yang sekarang mulai membuat banyak pihak percaya bahwa Veda bukan sekedar pembalap cepat. Ia punya mental petarung. Dan mental itu mulai mengangkatnya ke papan atas klasmen. Kini, Veda duduk di posisi 5 besar Moto3 2026. Sebuah pencapaian yang sangat besar bagi rider Asia. Apalagi dominasi pembalap Eropa di Moto3 beberapa tahun terakhir memang sangat kuat. Rider Asia biasanya kesulitan bersaing secara konsisten. Tetapi Veda perlahan mulai mematahkan stigma tersebut. Bahkan di klasemen Rookie of the Year, pembalap Indonesia itu masih nyaman berada di posisi teratas. Nama-nama seperti Hakim Danish dan Brian Uriarte memang terus mencoba mengejar. Namun hingga saat ini,
Veda masih menjadi rookie paling stabil musim ini. Dan kestabilan itulah yang membuatnya sangat berbahaya. Karena Moto3 bukan hanya soal siapa paling cepat satu lap, tetapi siapa yang paling konsisten sepanjang musim. Veda mulai memahami hal tersebut. Ia mungkin belum selalu start di depan, tetapi race pace dan keberaniannya semakin matang dari seri ke seri. Kini perhatian mulai tertuju pada balapan berikutnya di Mugello, Italia. Sirkuit legendaris itu dikenal sangat cepat dan menuntut keberanian tinggi dari para pembalap. Dan banyak pengamat percaya karakter Mugello justru cocok dengan gaya balap Veda, karena ia sangat kuat menjaga momentum di tikungan cepat. Jika mampu tampil bagus di Mugello, peluang Veda untuk naik lebih tinggi di klasemen Moto3 bisa semakin terbuka. Yang menarik, kepercayaan diri Veda juga terlihat semakin besar. Ia tidak lagi tampil seperti rookie yang takut membuat kesalahan. Sebaliknya, ia mulai terlihat seperti pembalap yang sadar dirinya mampu melawan rider-rider terbaik dunia. Perubahan mental itu sangat penting, dan Hiroshi Aoyama tampaknya menjadi salah satu sosok yang paling memahami perkembangan Veda dari dekat. Honda Team Asia kini juga mulai terlihat semakin percaya terhadap proyek masa depan pembalap Indonesia tersebut. Karena secara bakat, keberanian, dan mental, Veda memang menunjukkan perkembangan yang sangat cepat. Banyak fans MotoGP Indonesia sekarang mulai berani bermimpi lebih jauh. Bukan cuma soal rookie terbaik, tetapi kemungkinan Veda suatu hari nanti naik ke Moto2 bahkan MotoGP. Memang perjalanan masih sangat panjang, namun melihat performa dan mentalitasnya saat ini, mimpi itu mulai terasa realistis. Kini satu pertanyaan besar mulai muncul di pedok Moto3. Bisakah Veda Ega Pratama menjaga momentum luar biasanya dan benar-benar menjadi ancaman serius di perebutan papan atas Moto3 2026? Jika melihat cara media Italia mulai kagum, pujian Hiroshi Aoyama tentang mental juaranya dan konsistensinya menembus posisi 5 besar klasemen, jawabannya mungkin mulai mengarah ke satu hal. Veda bukan lagi sekedar kejutan dari Indonesia, ia perlahan berubah menjadi ancaman nyata bagi Moto3 dunia. Nama Veda Ega Pratama kembali menjadi pembicaraan panas di pedok Moto3 dunia usai tampil luar biasa pada balapan Moto3 Catalunya 2026. Bagaimana tidak, pembalap muda Indonesia itu sukses melakukan comeback sensasional dari posisi start ke-20 hingga finish di posisi ke-8.